Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam ini kita misteri reading lagi, seperti biasa. Sebelum reading kita ritual candle. Malam ini attract love. Ini candle yang sudah diritual khusus kemarin malam. 2 hari yang lalu sih Mami ada ritual. Jadi Mami buatkan attract love. Tapi Mami sarankan buat kalian kalau mau attract lah cinta baru, jangan cinta lama. Maka ini akan kuat energinya untuk di-attract. Tapi kalau mau yang lama ya nggak apa-apa. Oke. Buat kalian, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku mesti taruh dulu di meja altar ya, jangan di sini. Sebentar, Ai. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah di channel aku. Tunggu kita semprot-semprot dulu. Semprotannya juga attract love. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, ngasih thanks, ngasih tips, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebun. Oke, disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak tolong bijak dalam menyikapi readingan aku ya, karena belum tentu resonate untuk setiap kalian. Jadi mohon bijaksana. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Ada 3 nggak? Buat yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Jangan ketukar. Ini banyak sekali yang ketukar nomornya. Udah gitu ngotot. Konektor antara kamu dan dia. Di sini ada King of Cup. Wah, ketenangan hati, batin, jiwa. Perasaan sayang sedang bertumbuh kembali. Ya. Ada sayang yang sedang tumbuh kembali. Aku nggak tahu ini apakah kalian atau seseorang nih. Kalau menurut kalian ini adalah energi kalian, ya bisa jadi ada penantian, tapi dalam penantian ada renungan, sehingga di sini ada perasaan yang pernah ditinggalkan tapi pengen ditarik lagi, pengen ditumbuh kembangkan lagi. Oke, energi dia saat ini ada justice, lagi berkecamuk antara perasaan, hati, dan pikiran. Ada satu tindakan yang sedang ingin dia lakukan, tapi sepertinya lagi berlawanan. Berlawanan antara hati dan perasaan. Lagi ditimbang-timbang. Berat hati berapa kilo, berat pikiran berapa kilo. Kemudian di sini ada 3 of Wands ya, ada rencana, ada planning yang ingin dia lakukan. Sudah direncanakan, tinggal masalah action, tapi kayaknya langkahnya masih baru 3 step tuh. Jadi kayak menuju dari angka 3 menuju ke angka 10 itu kan lumayan berat. Tapi nanti kalau sudah masuk ke 5 biasanya cepat actionnya. Ya. Jadi kayak ada pergerakan yang ingin dia lakukan, mungkin ini terbantah dengan pertimbangan tadi. Kemudian di sini ada Seven of Cup tentang pilihan juga ya. Artinya memang masih agak sedikit berat langkah dia karena adanya pertimbangan, adanya pilihan-pilihan atau adanya analisa-analisa yang harus dia lakukan.
Energi kalian Ten of Pentacle, energi kenyamanan terkait masalah finansial, ketenangan batin ke arah kesuksesan dan blessing. Ada yang kalau belum sampai ke titik itu, it means artinya kalian sedang berupaya mengejar cuan, mengejar keberhasilan. Kemudian ada the World, lagi berusaha untuk meninggalkan satu circle, meninggalkan satu energi masa lalu. Tapi ya, circle-nya sepertinya belum putus secara total. Bisa jadi masih agak teringat-ingat, terngiang-ngiang, sehingga kayak langkah untuk menuju kepada babak baru, dunia baru dalam diri kamu masih ada sedikit sentilan-sentilan juga. Tapi tekadnya sudah kuat sih. Kemudian sini ada Knight of Pentacle, ada pergerakan yang slow motion sedang ingin kalian lakukan. Ini kayak ada energi kertak sambal ya di energi kalian. Kertak sambal tuh gini, mungkin memang di sini kan mau pergi nih, mau meninggalkan katakanlah orang yang di situ, tapi kayak mau pergi tuh kayak nggak yang langsung rush gitu, ya nggak langsung lari, udah tinggalin aja gitu, masa bodoh. Tapi ini ninggalin tuh kayak jalannya selangkah dua langkah, kayak masih berharap noleh-noleh atau ditowel, jangan-jangan dia masih mengejar nih gitu. Dikejar syukur, enggak ya nggak apa-apa sih, jalan juga gitu. Jadi kayak ada energi mau melepas tapi kayak agak-agak kasih kesempatan dikit gitu. Betul nggak sih? Oke, kita lihat ya ada apa lagi yang pernah sedang terjadi. Oke, di sini ada bucket. Wah, cinta bersemi. Penuh dengan warna. Kemudian di sini ada woman. Penantian. Energi feminin dominan di readingan ini ya. Jadi kalau misalnya yang nonton 1000 orang, maka femininnya bisa jadi sekitar 75% atau 750 orang. Kemudian di sini ada lily. Kemudian ada the sun. Wah. Api asmara bergelora, bergairah. Keren ini kartu ini kali ini, hari ini. Manis semua. Nggak mau jatuh, izin, cabut. Dah, ada demun terakhir. Udah indah-indah 4 kartu, ada demunnya. Bottom of the deck-nya ada book. Ada hubungan yang dirahasiakan, ada hubungan yang udah tutup buku, ada hubungan yang penuh dengan pencerahan, tapi juga ini adalah hubungan yang bisa dikatakan ya menggiring kalian kepada satu cahaya. Apakah kalian akhirnya, beberapa di antara kalian mungkin menjalin hubungan sama dia menjadi light worker kah? Atau healer? Ya, ini ada energi yang beralih kepada energi spiritual. Aku nggak tahu apakah kalian yang mempelajari atau kalian yang menggunakan jasa itu, juga aku nggak tahu ya. Seperti itu. Oke, di sini ada lily. Aku lihat hubungannya stabil, ya. Hubungannya manis, hubungannya indah, hubungannya penuh dengan warna, tapi agak terasingkan. So, kalian tahu, indah itu jika terasing, it means artinya ada hubungan yang bisa saja dirahasiakan atau belum diperkenalkan kepada pihak keluarga, atau ini masih berdua aja manis-manisnya, tapi belum ke halayak ramai, ya. Kemudian di sini ada woman, ini tentang penantian, ya, menunggu. Hubungan seindah apapun, tapi sepertinya di sini ada penantian. Apakah ini menanti jadwal?
kita ketemunya setiap hari ini atau menunggu giliran mungkin, atau penantian karena mungkin ada energi yang sudah berjedah atau sering on off, jadi kayak selalu aja ada penantian. Ada harapan cemas dalam diri kalian ketika menjalin hubungan ini. Cemas tentang masa depan hubungan, akan jadi apa tidak, akan berkomitmen apa tidak, akan bertahan lama atau tidak. Lily, ada perbedaan usia antara kamu dan dia atau perbedaan-perbedaan lainnya. Bisa jadi perbedaan mungkin warna kulit ya, atau perbedaan usia, agama ya, kalian atur sendiri perbedaan itu ke arah mana ya. Tapi ini ada perbedaan tuh yang lumayan jauh jaraknya ya. Kalau usia juga jauh banget, kalau tentang kekayaan juga jauh banget, tentang strata keluarga juga jauh, seperti itu. Ada juga yang LDR. Kemudian sini ada desan, hubungan yang penuh dengan gairah, hubungan yang penuh dengan passion, hubungan yang penuh dengan kehangatan. Saling support satu sama lain, hal sepele, hal kecil, saling membantu. Ya, ibarat ngangkat galon, ada yang ngangkatin, ada jerawat, ada yang mencetin, kayak gitu. Pengen ngupil, ada yang ngupilin. Kemudian di sini ada demun, tapi sayang ya, terlepas indahnya semua hubungan kalian, terlepas bergairahnya hubungan kalian, tapi tetap penuh dengan keluhan-keluhan. Aku rasa keluhan ini kepada karakter atau sifat atau memang keadaan dan situasi yang selalu aja menjadi penghambat dalam hubungan kalian. Itu dia. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, ada The Empress. Tuh kan, nyaman, damai, tenang. Beda usia lagi. Single mother paling banyak atau single parent lah, karena di sini kan yang nonton bukan women saja, bukan bukan feminin aja, ada maskulin. Yang jelas di sini ada single parent. Kemudian ada Three of One, ada 2 Three of One. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Three of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Ten of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Four of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Orangnya pintar ngambil hati ya. Orangnya kalau sudah ada maunya, nggak mau gigih gitu. Jadi ketika mungkin dia mendekati kamu, berbagai cara dia lakukan nih. Ya, memanjat hati kamu tuh adalah sesuatu yang menurut dia mungkin kemarin adalah sulit-sulit gampang, susah-susah gampang. Tapi dia berhasil membuat kamu luluh. The Empress di sini hubungannya memang ada yang menciptakan kenyamanan di atas batas, atau kayak nggak seadanya hubungan. Jadi kayak ketika salah satunya udah sayang banget, cinta banget, wah semua diberikan kasih sayang, perhatian ya, sampai itu menimbulkan atau memunculkan yang namanya posesif. Hubungan ini sebenarnya bagus sih kalau tidak salah satu yang posesif ya. Posesifnya sebenarnya masalah-masalah sepele, masalah-masalah kecil aja, karena kayak aku nggak tahu di pihak kamu atau di pihak dia mungkin ada yang seperti kayak merasa hidup itu sangat membutuhkan yang namanya perhatian, atau memang ada energi trauma kecil di masa lalu yang mana ketika kamu mendapatkan perhatian ya dari seseorang ini, akhirnya membuat kayak kamu ngerasa bahwa ini loh aku nggak pernah mendapatkan perhatian yang seperti ini. Akhirnya jadi berharap besar, jadinya berharap lebih dalam hubungan kalian. Ya, tapi sebenarnya hubungan ini kalau yang aku lihat memang geraknya lama, slow motion atau stuck, diam di tempat. Pergerakannya tuh kayak membutuhkan waktu banyak deh, atau lelah banget, capek. Ibaratnya orang naik tangga, capek nggak sih naik tangga? Zaman sekarang udah ada lift, udah ada elevator, ada eskalator, apalagi lah namanya ya. Ibaratnya seperti itu. Jadi kayak ada aja perjuangan-perjuangan yang harus kalian lakukan dari hari ke hari, baik itu secara pemikiran, secara fisik, ataupun secara materi.
Sementara ini juga ada beberapa yang hubungannya lagi-lagi tentang memanfaatkan finansial. Ya, ini ada koin 3, artinya bertemu sama kamu itu adalah bonus satu paket. Yang awalnya memang ada rasa penasaran dalam diri dia terhadap diri kamu, ingin coba-coba ya, atau pingin kayak PDKT dulu deh, berjalan dulu deh. Tapi kenapa dia melihat kamu ada punya potensi besar yang bisa kamu berikan kepada dia, terutama masalah cuan misalnya, atau backingan, atau link supaya dia bisa lebih sukses, lebih maju. Akhirnya yang tadinya biru jadi merah. Artinya yang tadi jiwanya masih bagus, akhirnya yang tadi juga nggak bagus sih. Ini sama-sama dua jin nih ibaratnya kan, ya ibaratnya seperti itu. Yang tadinya juga sebenarnya masih pengen main-main, tapi akhirnya mengupgrade diri, ya, melakukan keseriusan dengan modus seperti itu. Tapi sebenarnya yang aku lihat sih, dia sebenarnya punya niat, punya keinginan. Ya, awalnya tadi coba-coba penasaran, tapi ada keinginan untuk serius dalam hubungan ini. Tapi sepertinya ya hubungan ini memang kayak nggak berkembang, terlalu lama. Ya, nggak tahu terlalu lama nggak berkomitmen, atau terlalu lama menggantung harapan, terlalu lama kayak nggak ada action apapun. Akhirnya memberatkan salah satu pihak, dan akhirnya pelan-pelan perasaan jenuh terjadi dalam hubungan kalian, dan ada yang mulai terkubur dengan sendirinya atau terlepas begitu aja dengan sendirinya. So yang terjadi apa? Ya, ini juga ada Four of Coin, hubungan yang stuck, diam di tempat, merangkul, dipeluk, hangat, mendapatkan apapun yang kalian inginkan dalam visi misi obsesi hubungan kalian. Katakanlah ya, kalau yang nggak LDR ya, kalau yang tidak LDR, yang bertatap muka, katakanlah hubungan dewasa itu atau seksual chemistry-nya ada antara kamu sama dia. Maka yang terjadi cuman itu-itu aja, akhirnya jenuh sendiri. Sementara mungkin yang LDR ya merasa setiap hari ada teman ngobrol, akhirnya merasa ketergantungan. Ketika nggak ada dia, ketika dia nggak jawab, apalagi ketika sudah saling blokir-blokiran, mulai merasakan yang namanya kehampaan. Itu ya, kalian masih berdealing sama seseorang yang yang masih mencari jati diri, atau mencari ketenangan, atau mencari belahan jiwa yang sepertinya kayak belum ketemu di mata dia. Sekalipun mungkin ada yang udah kawin cerai modelannya gitu ya, ada yang berapa kali udah kawin cerai atau gonta-ganti pasangan, tapi kayak dia ngerasa nggak ketemu sama orang yang tepat. Itu oke, di sini ada Death, Scorpio. Tuh kan dia kerjanya mencari-cari terus. The Moon, Pisces. Mencari ke sana, mencari ke sini, ya. Kemudian sini ada Six of Cup, ketenangan, kedamaian. Three of Cup, banyak third party ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Banyak banget, kita masukin lagi. Kemudian di sini ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Energi kalian secara keseluruhan, Five of Pentacles, masih kurang stabil atau pernah di posisi tidak stabil. Hampa, kedinginan, ditinggal sendirian. Artinya banyak yang ghosting atau banyak yang meninggalkan tanpa validasi yang tuntas atau jelas. Nih orang ya saat ini kayak nggak tahu saat ini berjalan setelah bersama kalian, atau sebelum bersama kalian, ataupun sesudah sama kalian, masih aja terus mencari-cari apa sih sebenarnya yang dia cari dalam hidup dia. Kayak ada perasaan tidak tenang, ada perasaan tidak puas, atau ambisi-ambisi yang ingin dia kejar tuh kayak jatuhnya ketika dia sudah mendapatkan, dia ngerasa kayak kok udah ya gini aja gitu. Kayak dia mengejar satu mimpi, misalnya kepengen tenar nih, begitu sudah tenar dia ngerasa kayak kok bosan ya, kok gini aja. Jadi kayak nggak ada kepuasan dalam diri dia dalam pencariannya tersebut. Akhirnya membuat dia kadang-kadang jadi orang yang kehilangan jati dirinya.
hampa-hambar dengan situasi yang dia hadapin sendiri, yang dia buat sendiri, dia ciptain sendiri. Itu ya, pencarian ini sebenarnya ke arah mana? Kalau aku lihat adalah tentang ketenangan, kenyamanan. Mungkin beberapa di antara mereka udah gak terlalu memikirkan masalah yang seperti sebelum-sebelumnya mereka kejar atau mereka cari. Sekarang kayak ada satu sisi dalam diri dia tuh sedang menginginkan yang namanya ketenangan batin, ketenangan jiwa, hidup bersama dengan seseorang yang benar-benar bisa memberikan perhatian, sama-sama yang tidak menciptakan konflik, yang mana kayak bangun tidur tuh udah sama dia, melakukan aktivitas apapun sama dia, barengan sama dia. Itu sebenarnya tujuan yang sedang ingin dia cari, ya, bahkan dari kemarin sedang dia cari-cari. So, di sini ada Three of Cup, ya. Yang aku lihat sebenarnya dia sama kamu itu bahagia, dia sama kamu itu senang, dia ngerasakan sebenarnya bahwa belum menemukan ada orang yang bisa mungkin memberikan kebahagiaan atau ketenangan atau kedamaian-kedamaian lainnya. Ya, tapi apa daya, nasi udah jadi rengginang. Siapa kemarin komen gitu? Nasi udah jadi rengginang apa jadi bubur, ya. Di sini sudah ada batas jarak antara kamu sama dia. Yang terjadi dia sering ngintipin kamu. Energinya masih penasaran kuat banget, tapi juga egonya masih kuat. Kenapa sudah ngintip, sudah melihat tidak langsung datang? Kenapa tidak langsung ibaratnya berkomunikasi, berkabar? Ya, karena tadi mungkin ada penyesalan, mungkin ada ego, atau memang dia kayak memilih untuk menghukum dirinya sendiri untuk tidak terkoneksi lagi sama kamu. Atau ada batas waktu yang dia buat nanti. Ketika dia benar-benar siap, ketika dia benar-benar ready, baru dia masuk ke sisi date ini. Death secara harfiah artinya adalah meninggalkan babak lama untuk renewal, untuk masuk ke babak baru dalam kehidupan kalian, kehidupan dia terutama. Karena kalau ke kalian aku nggak tahu apakah kalian masih mau terima dia ataupun tidak. Temanya apa ya? Oh ya, ketenangan yang dia cari-cari selama ini ternyata adanya pada diri kamu. Ya, jadi dia tuh sedang berkelana ke sana ke sini, membuat perbandingan dari satu orang ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain, tapi dia taunya ternyata pingin balik lagi menatap ke kamu. So, setelah dia berkelana mengejar ambisinya, dia mungkin membuat satu jurnal atau grafik statistik di antara semua yang sudah singgah di dalam hati dia. Siapa sih yang paling membuat dia nyaman, tenang, atau merasa damai? Itu ternyata teng tereng, pemenangnya adalah kalian, ai mami. Oke, kita lihat ya, ketenangan seperti apa sih yang dia dapatkan dari kamu selama ini. Ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Justice, Libra. Kemudian ada Ace of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Wah. Kemudian ada The Fool. Kemudian di sini ada Ace of Cup. Ulala. Es batu, es teler, es krim. Enggak ya, canda. Ntar ya aku minum dulu. Aku mau minum kopi jahe. Suara aku masih bindeng. Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, ketenangan yang dia dapatkan sama kamu adalah dia merasa ketika bersama kamu itu dia bertumbuh dan berkembang. Dia merasa grow up, ya. Dia merasa banyak hal yang dia dapatkan dan dia pelajari. Jadi dia nggak bodoh-bodoh kali ketika sama kalian. Mungkin sama yang lain nggak dapat pembelajaran, nggak dapat ilmu, nggak dapat pengetahuan, atau nggak dapat hal-hal di mana dia menjadi orang yang berubah dari posisinya sebelumnya sehingga dia menjadi seseorang yang punya skill misalnya, punya knowledge mungkin, atau perubahan-perubahan lain yang menggiring kepada arah yang positif.
bertumbuh dan berkembang itu membuat dia nyaman sebenarnya. Ada kemajuan dalam diri dia ketika dia bersama kamu dibandingkan sama yang lain-lain. Ya, kemudian kenyamanan atau ketenangan juga yang dia dapatkan di sini justice. Mungkin kalian adalah orang yang sebenarnya nggak semuanya sih kalau aku lihat, tapi ini energi terbesarnya adalah mungkin kalian orang-orang yang tidak melakukan yang namanya judgmental. Mungkin walaupun kalian tahu dia berada di posisi yang ada di bawah kalian, atau dia adalah orang yang mungkin kayak nggak setara sama kalian, tapi kalian nggak menjudge dia, tapi kalian menerima dia apa adanya. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kalian yang downgrade type ya. Mungkin kalian selama ini kalau milih orang itu yang gini yang gitu, udah deh kalau sama yang dia nih udah deh aku terima dia apa adanya ya. Ya aku nggak tahu kalian memaknai seperti apa, aku cuma membahasnya downgrade. Yang awalnya kalian punya style tinggi, mungkin ketika bertemu sama dia kalian jadi belajar rendah hati juga ya, sehingga kayak dia tuh ngerasa ketika sama kalian itulah dia kayak merasa fair banget gitu. Kalian itu mungkin orang yang bersikap adil ya, bersikap di mana dia merasa nyaman, kayak nggak dijudge, kayak nggak dihina, nggak disudutkan. Ya nggak tahu kalau udah berantemnya ya. Kalau udah berantem nih kadang-kadang lain cerita, yang tadinya nggak menjudge bisa jadi menjudge seperti itu ya. Kemudian kenyamanan apa lagi, ketenangan apa lagi yang dia dapatkan di sini? Ada Ace of Pentacle. Kalian itu orangnya royal, kalian itu orangnya juga loyal. Ya, loyal secara kesetiaan, royal secara pemberian. Aku nggak tahu pemberian ini apakah dalam bentuk hadiah-hadiah, apakah dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk motivasi, atau pemberian-pemberian lainnya. Ketika dia mungkin merasa sulit, merasa susah, ada bantuan-bantuan yang dia terima dari kamu. Bukan uang aja, nasihat, motivasi, semangat, dorongan juga, itu adalah pemberian yang dia terima. Kemudian yang membuat dia tenang dan nyaman sama kamu, sebenarnya ketika bersama kamu tuh dia bisa bergerak bebas, ya. Nggak terkekang mungkin hidupnya. Walaupun kadang-kadang ya mungkin ada sentilan-sentilan sedikit, aduh kamu tuh gini, keluhan gitu. Tapi dia merasa jauh lebih bebas ketika bersama kamu daripada sama yang lain-lainnya. Itu. Ketenangan juga yang dia dapatkan dari kamu selama ini, yang dia cari-cari, yang nggak ada yang sama orang lain, adalah kamu memberikan unconditional love. Cinta tanpa batas atau cinta tanpa pamrih. Itu yang terlihat. Kenapa dia sampai merasa ketenangan yang dia cari selama ini ternyata ada pada dirimu, yaitu ya. Oke, kita lihat perasaan dia ya. Perasaan dia terhadap diri kamu di sini ada Wheel of Fortune. Kemudian ada Three of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Tadi juga ada Three of Pentacle. Kemudian ada Five of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Tadi juga Five of Pentacle. Kemudian di sini ada Temperance, Sagittarius, dan ada The World. Bottom of the deck, energi dia di sini ada Knight of Wands, mau datang. Nggak tahu nih mau datang atau masih muter-muter ya. Pokoknya dia berkendara. Itu artinya antara mau datang atau dia memang masih mencari-cari ketenangan. Kayak masih penasaran, selain kamu masih ada lagi nggak sih yang bisa buat aku tenang, damai, nyaman. Ya, ketemu sama kamu ya. Perasaan dia tuh kayak ngerasa beruntung. Wheel of Fortune, kamu tuh membawa keberuntungan, kamu tuh membawa berkah sebenarnya kepada dia. Cuman ya nggak tahu kalau kemarin dia mengabaikan kamu ya. Tapi kalau ini yang hubungannya masih bersama, ya itulah yang dia rasakan. Ketemu sama kamu tuh something spesial. Kamu tuh benar-benar orang yang memberikan keberuntungan sama dia. Ya, kemudian ada Three of Pentacle, perasaannya kalau yang sedang tidak bersama dia pengen bertemu, tapi yang sedang bersama pengen merencanakan sesuatu untuk di-upgrade kembali. Ya, syukur-syukur kalau memang merencanakan mau nikah sama kamu, ya. Merencanakan hal-hal yang masuk akal. Ya, nikahnya jangan nikah lari, nikah resmi. Kemudian sini ada Five of Pentacle. Perasaannya saat ini hampa, perasaannya saat ini agak kurang stabil. Justru kayak dia merasa ditinggalkan. Ya, apakah ini karena dia melihat sesuatu dalam diri kamu yang mungkin saja ya nggak tahu ya. Apakah sudah flexing atau apakah memang kamu terlihat sudah move on sehingga kayak dia merasa kayak ada sedikit kehampaan, ngerasa kayak udah nggak diperhatikan atau nggak dikepoin lagi juga bisa tuh. Ya, atau dia ngerasa kayak kamu udah capek juga mungkin sama dia ya. Selama ini dimanjain enak-enak,
bikin salah, bikin ulah, bertingkah ya. Enak zamanku toh gitu. Kemudian perasaannya ke kamu di sini ada temperance ya. Ini perasaannya ke kamu yang aku lihat sebenarnya stabil sih ya. Ini mungkin yang sedang terjadi, ini sudah terjadi. Dia ngerasa kalau sama kamu tuh ada balancing yang kayak apa ya, mau berantem kayak gimana pun tapi tetap bisa akur lagi. Mau berantem kayak gimana pun sebenarnya bisa tenang lagi. Tapi mungkin ya nggak tahu karena ego ya yang dia rasakan, dia hadirkan. Mungkin yang terakhir kali antara kamu sama dia, balancing itu akhirnya nggak dicari lagi sama dia. Karena memang dalam hubungan ini terlihat ada titik jenuh tadi. Jenuh muter-muter, akhirnya pengen coba berpetualang lagi, tapi gagal lagi kayaknya. Kemudian sini ada the word, perasaannya sama kamu memang di sini circle-nya belum putus yang dia rasakan ya. Dia ngerasakan kalau sama kamu tuh memang energinya masih tenang, masih damai, dan pengen new beginning lagi sama kamu nih. Pengen lahir baru, rebirth, reborn. Itu ya. So kita cek energi zodiak, inisial nama. Jadi sebenarnya perasaannya masih agak maju mundur sih, mungkin kebanting sama ego sama gengsi. Merasa beruntung, pengen bertemu juga di sini. Circle-nya belum lepas, sama kamu stabil, tapi juga ada energi kayak ngerasa ditinggalin, ngerasa sedih, merasa kecewa. Itu dia. Kita cek zodiak, langsung keluar nih Leo, Pisces, Gemini, Cancer, Aries, Sagittarius, Virgo, Sagittarius tadi. Kita lihat inisial nama, ada O, ada L, ada P, ada S, ada H, ada C, ada Z, ada M, P, A, J, Q, ada U. Kenapa mereng-mereng letaknya? Udah gak apa-apa lah ya. Yang penting kan kelihatan. Kita lihat angka, ada 22, 25, 8, 27, 11, 26, 3, 4, 10, 20. Bottom of the deck-nya 24. Kita baca buku masih tentang sabar paling dalam. Kemarin udah sampai mana sih? Kemarin sampai sini ya. Oke, kita lanjut ke sini. Teruntuk diriku, terima kasih sudah mau melalui setiap proses kedewasaan yang penuh ratapan dan tangisan. Terima kasih selalu teguh meyakinkan diriku untuk menghadapi semuanya dan tidak mengiyakan kata menyerah, untuk pasrah pada sedih dan menghentikan semua perjuangan yang tak sudah-sudah. Kau kuat, kau hebat, kau manusia paling sabar. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.